Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata hipo yang bermakna sementara atau kurang kebenarannya, dan kata tesis yang bermakna pernyataan atau teori. Oleh karena itu, hipotesis berarti pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Karena kebenarannya masih lemah, perlu dibuktikan. Jadi, hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Kemudian, ada istilah hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis nihil atau hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak, disimbolkan dengan H0. Kemudian hipotesis alternatif, yaitu lawan dari hipotesis nol. Penolakan H0 mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif. Lambangnya yaitu H1 atau HA. Jadi kalau H0 ditolak, maka H1 diterima atau sebaliknya. Terkait dengan tanda sama dengan, yang perlu diingat, H0 selalu memuat tanda sama dengan. Bisa berupa sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sementara hipotesis alternatif memuat nilai yang tidak dimuat di H0. Misalkan saya memiliki H0, tandanya sama dengan, maka H1 tandanya tidak sama dengan. Kemudian kalau H0-nya adalah tanda kurang dari sama dengan, berarti H1 adalah lawannya, yaitu lebih dari. Kemudian kalau H0-nya lebih dari sama dengan, H1-nya adalah kurang dari. Seperti itu. Jadi tidak bisa H0-nya misalkan lebih dari, H1-nya kurang dari sama dengan. Tidak bisa, karena sama dengan harus termuat di H0. Kita ke contoh 1. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika kelas 7 SMP Cendekia lebih dari 75. Nah, rata-rata ini simbolnya adalah mu. Kemudian di sini ada kata lebih dari 75. Jadi tanda yang digunakan nanti adalah lebih dari serta lawan dari lebih dari, yaitu adalah kurang dari sama dengan. Yang ada tanda sama dengannya kita letakkan sebagai H0. Oleh karena itu H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 75. Artinya rata-rata nilai matematika kelas 7 SMP Cendekia kurang dari atau sama dengan 75. Sementara H1 adalah lawan dari H0. Tadi lawan dari kurang dari sama dengan, yaitu lebih dari. Sehingga H1-nya yaitu mu lebih dari 75. Bermakna rata-rata nilai matematika kelas 7 SMP Cendekia lebih dari 75. Oke, seperti itu ya. Ingat, tanda sama dengan harus ada di H0. Berikutnya contoh kedua. Seorang guru ingin mengetahui apakah banyaknya siswa yang lulus KKM adalah sebanyak 80%. Nah, karena persentase maka kita menggunakan simbol P. Kemudian ini 80% itu nilainya sama dengan 0,8. Nah, di sini banyaknya siswa yang lulus adalah 80%, berarti nanti tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Yang sama dengan harus diletakkan di H0. Oleh karena itu H0-nya adalah P sama dengan 0,8. Persentase siswa yang lulus KKM adalah 80%.
dan H1-nya P tidak sama dengan 0,8. Persentase siswa yang lulus KKM tidak sama dengan 80%. Nah, tidak sama dengan 80% itu bisa kurang dari 80%, bisa lebih dari 80%. Selanjutnya, kita ke galat atau kesalahan. Terdapat dua tipe galat. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1. Terjadi ketika penolakan hipotesis nol yang benar. Harusnya hipotesis nolnya diterima tetapi malah ditolak. Itu adalah kesalahan tipe 1. Kemudian kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis nol yang salah. Hipotesis nol yang harusnya ditolak malah diterima. Itu adalah kesalahan tipe 2. Nah, begini tabelnya. Selanjutnya masih mengenai galat. Kedua tipe kesalahan tersebut dinyatakan dalam peluang. Ingat, peluang itu nilainya adalah 0 sampai 1. Tidak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, untuk peluang kesalahan tipe 1 disebut dengan taraf nyata atau taraf signifikansi. Biasa dilambangkan dengan alfa. Di sini lawan dari taraf signifikansi adalah taraf kepercayaan. Jika signifikansinya 5%, maka taraf kepercayaannya 95%. Jadi totalnya harus 100%. Biasanya kalau penelitian di bidang pendidikan itu pakainya alfa sama dengan 5%. Tetapi kalau di bidang kesehatan biasanya menggunakan alfa sama dengan 1% atau 0,01. Berarti kalau alfanya 1%, taraf kepercayaannya adalah 99%. Karena tadi totalnya harus 100%. Contohnya, kalau alfanya 5%, itu berarti bahwa kita kira-kira telah membuat kesimpulan 95% benar. 5%-nya adalah kemungkinan kita membuat kesimpulan yang tidak tepat atau errornya. Seperti itu. Nah, kalau tadi peluang kesalahan tipe 1 disimbolkan dengan alfa, sekarang peluang kesalahan tipe 2 disimbolkan dengan beta. Tetapi tidak mungkin dihitung kecuali bila kita memiliki hipotesis alternatif yang spesifik. Nah, selanjutnya kita akan ke uji hipotesis satu arah. Uji satu arah mengindikasikan bahwa hipotesis nol akan ditolak jika nilai tes berada pada salah satu daerah kritis. Hanya daerah kritis kanan ataupun kiri. Secara gampangnya kita lihat gambarnya. Nah, gambar yang atas sendiri adalah daerah kritis di sebelah kiri. Berarti H0 akan ditolak jika nilainya berada di sebelah kiri ya. Yang ini daerah yang diarsir. Kemudian yang satunya adalah daerah kritis sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini, ini ada tanda bermakna alfa. Ini artinya daerah yang diarsir ini luasnya adalah sebanyak alfa. Begitu juga yang pada gambar kedua, daerah yang diarsir luasnya sebanyak alfa. Ini daerah errornya. Sementara daerah kepercayaannya berarti yang di sebelah kiri, seperti itu. Itu hipotesis satu arah, karena hanya di kanan saja atau di kiri saja. Kemudian contohnya seperti tadi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai matematika kelas 7 SMP cendekia lebih dari 75. Nah, tadi H0-nya adalah mu. Apa tadi? Lawannya lebih dari, kurang dari, sama dengan 75, dan H1-nya mu lebih dari 75. Kita lihat H1-nya mu lebih dari 75. Berarti karena lebih dari ada di sebelah kanan. Jadi ini contoh ini sesuai dengan gambar yang bawah.
Nah, seperti itu. Kemudian ada uji hipotesis dua arah. Kalau dua arah berarti kanan dan kiri, dua-duanya ada. Nah, di sini karena luas daerahnya adalah alfa, maka yang di sebelah kiri luasnya alfa per 2, yang sebelah kanan alfa per 2. Jadi totalnya menjadi alfa. Uji dua arah mengindikasikan bahwa H0 akan ditolak jika nilai tes berada pada daerah kritis sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi bisa kanan maupun bisa kiri. Contohnya seperti tadi, yaitu nanti H0-nya adalah sama dengan, yaitu tadi H0-nya memuat tanda sama dengan dan H1-nya tandanya tidak sama dengan. Kemudian kita ke langkah-langkah menguji hipotesis. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan H0 dan H alternatif. Keduanya harus dituliskan. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau menentukan alfanya. Yang ketiga, memilih statistik uji yang sesuai. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang keempat, menentukan kriteria keputusan. Kriteria keputusan itu isinya adalah H0 ditolak jika seperti itu. Yang kelima, melakukan perhitungan, dan yang keenam adalah menyimpulkan. Nah, ini kalau kita dilakukan secara manual. Kalau pakai SPSS ya berarti perhitungannya menggunakan SPSS dan kita membaca tabel hasil SPSS. Oke, saya kira cukup sekian video pembahasan mengenai hipotesis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.